Sudah. Sudah kah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi anak-anak Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Bu. Bagaimana kalian? Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kita makan semuanya. Sudah. Bu. Bagus. Biasakan makan pagi semuanya ya. Ya, Bu. Iya Bu. Agar badannya sehat dan kalian semua dapat konsentrasi dalam belajar. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Teja. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Teja. Selanjutnya Ibu cek kehadiran ya. Ya Bu. Yang pertama Muhammad Teja Nur Ihsan. Ada? Ada. Musrika. Hadir, Bu. Ya, Suryani. Ada Bu. Muryani. Hadir, Bu. Bagus, lengkap ya hari ini hadir semua. Lengkap, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku negatif dan pemulihan kerusakan hutan. Diharapkan setelah hari ini kita selesai belajar, kalian dapat yang pertama mengenal dampak lingkungan akibat perilaku negatif dengan benar, dan yang kedua dapat menyebutkan cara pemulihan kerusakan lingkungan dengan benar. Adapun rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimak PPT yang akan dibagikan. Dan yang kedua, tanya jawab tentang PPT yang dibagikan. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, untuk pemantapan pemahaman kalian, aku akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing dari kalian. Jadi kalian harus benar-benar menyimak pembelajaran kita hari ini ya. Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Karena nanti jawaban kalian akan Ibu nilai, akan Ibu masukkan ke dalam penilaian tugas individu. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, langsung saja kalian simak PPT yang akan Ibu bagikan ini. Astagfirullah. Nih. Kita berjalan kan yuk ke kafe kan? Masih bisa. Kafe kita nggak? Sudah dapat belum? Takut memang jalan lah. Datang yang lain. Ya, diperbesar. Stres. Ya, sip itu. Eating. Oh, beneran dari. Sudah kelihatan yang lain? Lihat, Bu. Ya, dilihat Bu. Sudah bisa dibaca. Ya, di slide pertama ini
judul materi yang kita pelajari hari ini yaitu dampak perilaku negatif dan pemulihan kerusakan hutan. Oke, lanjut slide kedua. Kerusakan hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan menghasilkan oksigen untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang Ibu tanyakan, bagaimana jika hutan tidak ada? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Ya, silahkan Yeni. Jika hutan tidak ada, maka hewan-hewan yang habitatnya di hutan akan kehilangan habitat aslinya, Bu. Dan juga jika hutan tidak ada, akan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, Bu. Iya, betul. Seperti jawaban Yeni. Jawaban Yeni tadi itu merupakan salah satu akibat dari jika hutan tidak ada. Selain itu, apalagi? Siapa yang mau jawab? Ulun, Bu. Ya, silahkan Bu Serika. Bagaimana jika hutan tidak ada? Hutan memiliki fungsi hidrologis, yaitu berperan sebagai penyimpan air dan mengatur peredaran dalam bentuk mata air. Terus jika tidak ada hutan, maka bisa saja bumi kita kehilangan sumber mata air dan mengalami kekeringan yang parah. Itu aja, Ya, Bu. betul. Jawaban Mustika juga merupakan salah satu akibat jika hutan tidak ada. Nah, selanjutnya di slide 3. Slide 3. Iya ya. Kok nggak mau? Slide ketiga ini ada video. Silakan kalian simak video yang Ibu tayangkan. Simak baik-baik ya. Nggak mungkin. Kita masih bisa. Atau warnanya apa? Belum kepilih. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Kayu dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabotan, dan kertas. Pemanfaatan kayu secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan. Padahal hutan adalah paru-paru dunia. Dari tahun ke tahun, hutan di Kalimantan terus berkurang karena banyak penebangan liar untuk diambil kayunya, lalu dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga dan juga untuk dibuat kertas. Oleh karena itu, ayo sekarang kita mengurangi penggunaan kertas. Ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Antara lain adalah, pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon, namun juga akan merusak struktur tanah, sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang akan menyuburkan tanah. Kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alam ataupun karena manusia. Proses alam misalnya karena panas matahari yang membakar daun-daun kering saat musim kemarau, atau karena manusia karena melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, karena cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah. Yang kedua adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain mengurangi pepohonan, penebangan hutan secara liar juga akan mengganggu dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal dalam hutan tersebut. Yang ketiga adalah sistem cocok tanam berpindah. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencaharian. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk, maka masyarakat memiliki lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satunya adalah dengan membuka hutan. Oleh karena itu, manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Yang keempat adalah usaha penambangan di wilayah hutan. Usaha penambangan di wilayah hutan adalah dengan mengambil barang yang tersimpan dalam tanah. Oleh karena itu, tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Yang kelima adalah transmigrasi. Migrasi menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Transmigrasi adalah perpindahan dari tempat yang ramai menuju ke tempat yang lebih sepi. Namun, transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan untuk membuka lahan pemukiman yang baru. Hal ini menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat rumah baru. Musim kemarau.
Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Lalu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung. Akibatnya banyak pohon yang mati dan tanah menjadi rusak. Letusan gunung berapi mengeluarkan awan panas yang akan menyebabkan pohon-pohon menjadi layu dan kering. Yang terakhir adalah tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lainnya adalah tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat diterjang gelombang dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Bagaimana cara mengatasinya? Selain pemerintah membuat undang-undang tentang kerusakan alam dan kerusakan hutan, kita juga bisa melakukan kelestarian alam sendiri dengan cara 5R. Apa itu 5R? Ayo kita bahas satu persatu, cek it. Pertama ada recycle atau mendaur ulang. Recycle merupakan upaya pengurangan sampah dengan cara mendaur ulang. Kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolahnya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Misalnya sampah organik seperti sampah dedaunan, sampah pertanian, atau sampah rumah tangga diolah menjadi pupuk kompos. Sementara itu, sampah seperti botol kaca, botol plastik dapat digunakan atau dapat diolah menjadi hiasan atau pot tanaman. Ada reduce. Reduce artinya mengurangi pemakaian. Reduce merupakan kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang dan tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Misalnya menggunakan barang-barang yang dapat diulang seperti ballpoint, sabun, deterjen, dan minyak goreng. Ada reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Sebagai contoh misalnya kantong plastik atau kantong kertas yang umumnya didapat dari hasil kita belanja sebaiknya tidak dibuang. Kumpulkan untuk digunakan kembali suatu saat nanti. Lalu ada replace. Replace artinya mengganti. Replace adalah mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Misalnya, pemakaian itu diganti dengan pemakaian sapu tangan. Sedotan plastik diganti dengan sedotan steel, atau mengubah penggunaan kantong plastik atau kertas belanja dengan membuat tas belanja sendiri yang terbuat dari kain. Yang terakhir adalah repair atau memperbaiki. Repair adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Nah, di slide keempat, kayu merupakan sumber daya alam. Kayu sering digunakan untuk membuat perabotan dan tidak sedikit ya melakukan penebangan liar untuk mendapatkan kayu. Itulah yang menyebabkan hutan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, slide kelima. Penyebab kerusakan hutan akibat perilaku negatif manusia. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, sistem cocok tanam berbeda. Yang ketiga, tanah longsor. Yang keempat, penebangan liar. Dan yang kelima, usaha penebangan di wilayah hutan. Selanjutnya, slide 6. Pemulihan hutan dengan cara menerapkan 5R. Yang pertama, yang artinya kita mengurangi sampah yang kita hasilkan dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Yang kedua, rias, yang artinya kita menggunakan kembali seperti baju lama kamu yang bisa digunakan kembali dengan berubah model. Pinter banget, Pak. Bisa dengan menambah kain dari baju bekas yang akhirnya baju kalian tadi jadi terlihat lebih menarik. Atau kamu juga bisa memberikan baju lama kamu kepada orang lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, recycle, yang artinya
mendaur ulang barang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah ulangi. Yang paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumahmu seperti bekas botol plastik air minum bisa kamu gunakan sebagai pot tanaman, atau kamu bisa juga mendaur ulang kertas bekas untuk dijadikan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya slide ke-7. Slide ke-7 masih tentang menerapkan 5R tadi. Yang keempat, replace, yang artinya ganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Seperti membawa kantong sendiri saat berbelanja, bisa juga seperti yang disebutkan di video yang Ibu tampilkan tadi, yaitu jadi sablonan. Dan yang terakhir, repair, yang artinya memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Dengan tersebut, kamu tak perlu membeli barang-barang baru lagi karena barang masih bisa dipakai. Baik, itu tadi materi yang kita bahas hari ini tentang dampak perilaku negatif dan pemulihan kerusakan hutan. Nah, di sini anak-anak itu ada yang masih kurang paham. Silakan untuk ditanyakan. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa itu sistem cocok tanam berpindah, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Teja, Ibu jawab ya. Sistem cocok tanam berpindah adalah sebuah sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat secara dengan cara membuka lahan hutan primer maupun sekunder. Bagaimana, Teja? Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Oleh-olehnya. Apa itu? Rentor. Wah, Ulun. Ya, silakan Suryani. Ibu Ulun kurang paham hutan primer lawan sekunder, Bu. Bisa pian jelaskan, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaan Suryani. Aku jawab ya, hutan primer didefinisikan sebagai seluruh penampakan hutan yang belum menunjukkan bekas tebangan atau gangguan. Sedangkan seluruh penampakan hutan yang menunjukkan bekas tebangan atau gangguan disebut hutan sekunder. Bagaimana Suryani? Paham nak? Iya, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya. Selanjutnya, yang kita pelajari hari ini tadi mengenai dampak perilaku negatif dan pemulihan kerusakan lingkungan. Hutan adalah apa? Hutan adalah paru-paru dunia, Bu. Dan ini Hutan menghasilkan oksigen, Bu. Ya, hutan adalah paru-paru dunia dan penghasil oksigen untuk kelangsungan hidup kita. Bagus. Selanjutnya, penyebab kerusakan hutan dari perilaku negatif manusia itu ada apa saja? Penebangan pohon secara liar.
Ya, terus yang kedua, Bercocok tanam yang berpindah-pindah. ya. Yang ketiga, Teja, Bu. apa lagi Teja? Imigrasi, Bu. Migrasi. Apa lagi? Yang pertama tadi ada kebakaran hutan. Yang kedua yang disebutkan Mustika tadi, sistem cocok tanam berpindah. Yang ketiga, tanah Longsor. Tanah longsor. keempat disebutkan Mustika tadi juga, penebangan liar. Dan yang kelima, usaha penebangan di wilayah hutan. Nah, selanjutnya pemulihan kerusakan lingkungan dengan cara menerapkan 5R. Apa itu ya 5R? Reduce, Reus. recycle, Reus. Reduce. Recycle. repair, Replace. repair. Ya, betul sekali, pintar semua anak-anak itu. Sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Paham. Baik, selanjutnya kita masuk tahap penilaian individu. Masing-masing anak itu akan menjawab pertanyaan dari ibu. Jawab dengan benar dan yang lain jangan saling bantu. Oke? Oke, Bu. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama kepada Muhammad Teja Nur Ihsan. Pertanyaannya, bagaimana jika ada hutan? Bila hutan tidak ada, maka bumi akan mengalami kekeringan yang sangat parah. Karena Ya, hutan menyerap air hujan, Bu. Iya, betul. 100 untuk Muhammad Teja Nur Ihsan. Yeay. Tepuk tangan kawan-kawan. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua untuk Musrikah. Pertanyaannya, sebutkan 3 dampak lingkungan. Ya, Apa, Bu? sebutkan 3 dampak lingkungan akibat perilaku negatif manusia. Yang di lingkungan tuh, Bu. Buang sampah sembarangan. Dampaknya. Penebangan pohon. Dampak. Yes. Banjir. Ya, Longsor. Ya. Banjir, longsor. Apa lagi? Banjir, longsor. Tercemarnya polusi udara. Ya, bisa. 100 untuk Musrika. Yeay. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Suryani. Pertanyaannya, pemulihan kerusakan lingkungan dengan cara menerapkan 5R. Sebutkan apa saja 5R itu. Reduce, reuse, retrieve, replace, repair. Reduce, reuse, apa lagi? Replay, Ya, repair, replace, repair. cycle. Ya, betul.
100 untuk Suryani. Makasih, Bu. Ya. Baik, pertanyaan terakhir untuk Kenny Nurliani. Pertanyaannya, apa itu pengertian recycle? Iya, Bu. Recycle itu adalah daur ulang, yaitu proses menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan untuk mengurangi sampah, Bu. Daur Ya. ulang. 100 untuk Kenny Nurliani. Pesan kakaknya. Baik, nilainya sudah bagus-bagus semua, hebat-hebat semua. Bu. Nah, untuk hitung adil dalam pemulihan dari kerusakan lingkungan, kita semua sebagai siswa dan guru dapat melakukannya dengan cara menghemat penggunaan gas, yaitu dengan menghindari mencoret-coret kertas dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, sebelum itu tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Apalagi yang mau memimpin doa pulang. Saya, Bu. Ya, silakan Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina atina fid fid dunya dunya Ya hasanah wa fil akhirati hasanah hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, terima kasih Yeni. Iya, Bu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.